dampak coronavirus terhadap ekonomi Indonesia. Nah, kita mau sedikit nih, Mas Bima, mengenal lebih dekat tentang Indef. Mengenal lebih dekat tentang Indef. Oke. Nah, bisa cerita Mas terkait dengan Indef nih apa sih gitu ya? Maksudnya dari kapan, terus sekarang aktivitasnya paling banyak di mana, dan kira-kira apa output dari Indef sendiri terkait dengan kebijakan publik atau dari sisi saran-saran untuk meningkatkan perekonomian Indonesia gitu, Mas? Ya, Indef itu adalah semacam lembaga riset ya, atau lembaga think tank bidang ekonomi dan keuangan. Kita didirikan dari tahun 1995. Wow. Jadi sudah lumayan lama, berapa tahun tuh? Sudah 25 tahun ya, 25 tahun lebih ya. Pada intinya kita bergerak dalam bidang kajian, bekerja sama dengan banyak institusi, mulai dari pemerintah, kemudian swasta, maupun dari organisasi masyarakat sipil, ya, yang kita melibatkan banyak sekali ahli di bidang ekonomi, keuangan. Nanti hasil kajian kita itu harapannya bisa memperbaiki dan memberikan input ya kepada pembuat kebijakan khususnya, sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro dunia usaha, tapi juga kemudian berkelanjutan, dan yang lebih penting lagi juga batuagaimana responsif terhadap situasi ekonomi terbaru. Jadi kalau pembuat kebijakan itu kan berarti kan pemerintah dengan dewan ya? Ya, salah satunya ya. Tapi kalau kita bicara lebih dalam lagi, kalau misalnya Indef ini lebih banyak ke pemerintahnya atau ke DPR-nya? Lebih banyak ke pemerintah. Pemerintah ya? Lebih banyak berarti kementerian dan lembaga ya? Kementerian lembaga. Itu kenapa, Mas? Karena mereka yang implemented. I see. Ya, jadi kebijakan itu kan kalau DPR ya ada yang namanya undang-undang ya. Undang-undang kan. Ya, tapi kalau misalkan pemerintah itu karena dia implementing body, jadi kebijakan itu tiap hari ada aja kebijakan yang bisa kita kemudian olah, kita bisa rekomendasikan kepada pemerintah gitu. Itu jadi lebih praktikal. Menarik. Gimana sih Mas Bima kalau misalnya mau cari source of datanya, terus kayak melakukan risetnya seperti itu, maksudnya kan berarti kan ada metodologinya, ada tools-toolsnya kayak gitu. Itu bisa cerita sedikit nggak, Mas Bima? Iya, kita tergantung ya, kalau kita mau pakai datanya adalah data primer ya berarti kita harus turun ke lapangan, lakukan survei. Tapi kalau data sekunder ya misalkan kajian-kajian kebijakan, kita banyak dibantu dari source data BPS gitu, data dari Bank Dunia, data-data yang memang official gitu ya, yang bisa diakses ya. Pada intinya dari data-data itu kemudian kita lakukan analisis ya. Indef mungkin agak berbeda dengan lembaga perguruan tinggi, karena kita ingin memberikan hasil kajian yang lebih praktikal. Ya, jadi policy paper. Policy paper ya. 5-10 halaman, tapi kita kawal terus kebijakannya kira-kira gitu. Jadi bukan kayak teoritis. Bukan kayak teoritis, kita bikin kajian, terus habis itu melempar papernya, terus habis itu nggak dibaca, terus nggak di-review implementasinya gitu ya. Very good. Oke. Nah, Mas Bima berarti kurang lebih sama lah ya dengan kita di SIF Indonesia membahas operational excellence ya. Karena kita ngomong operational excellence itu kan tidak sebatas retorika yang kita bilang operasionalmu harus excellence, cost-nya harus efisien, tapi memang kita kawal juga gitu. Kita kawal implementasinya. Jadi saya semakin penasaran nih, Mas, kalau misalnya pekerjaan seorang ekonom itu, ya ini kan pekerjaan seorang ekonom. Suka dukanya gimana sih, Mas Bima? Maksudnya apa banyak sukanya atau banyak dukanya gitu? So far sih lebih have fun ya. Have fun ya. Karena gini, karena kita senang sekali ya ketika misalkan berbulan-bulan kita membuat sebuah kajian fiskal, kajian perbankan, kemudian kita ketemu dengan si pembuat kebijakannya, kita kasih ini Pak rekomendasinya, atau Bu ini rekomendasinya, kita kasih input yang konstruktif begini, sehingga ini terjadi semacam dialog gitu ya. Yang ini akhirnya kan buat masyarakat juga menjadi positif gitu. Dukanya sih mungkin ya jadi kayak
gimana ya, kita kan lihat pergerakan harga saham, betul, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia ya. Iya. Kadang-kadang Donald Trump nge-tweet jam 2 pagi waktu Indonesia gitu ya. Itu juga kemudian kita harus bangun, kita harus merespon gitu. Jadi kadang-kadang ya keluarga sempat protes juga kan, sibuk sekali padahal bukan jadi siapa-siapa gitu, menteri juga bukan gitu ya. Itu mungkin dukanya gitu. Siap. Nah, mungkin excellent people juga pengen tahu nih Mas Bima, skill apa sih atau apa namanya kompetensi apa yang harus dimiliki untuk kita bisa jadi seperti Mas Bima nih, jadi seorang ekonom gitu. Sebenarnya sekarang ada perubahan ya. Kalau dulu mungkin tadi pembacaan data-data sekunder yang ada, tapi sekarang memang harus dilengkapi dengan big data analisis misalnya. Big data analisis, yes. Jadi kita mempertimbangkan juga bagaimana sentimen kebijakan itu di publik ya, di media sosial, kemudian di Google dan segala macam. Jadi itu membuat lebih tajam analisanya, tidak hanya sekedar textbook gitu. Mungkin itu yang kedua sebenarnya lebih ke arah jaringan sih sebenarnya. Network ya. Ini lebih penting ya, khususnya ke pelaku usaha. Kita banyak diskusi dengan pelaku usaha. Hambatan-hambatan di lapangan apa? Karena nggak ada tuh hambatan di lapangan bisa jadi berbeda dengan yang ditulis di buku. Betul. Ya itu yang perlu kita lebih banyak dorong sana. Berarti turun ke lapangannya. Nah, terima kasih Mas Bima. Terakhir, mungkin excellent people mau dengar tips dari Mas Bima terkait dengan bagaimana excellent people bisa sukses di bidangnya masing-masing gitu ya. Mungkin bisa kita relasikan terhadap bagaimana mengatur cost, bagaimana mereka bisa lebih produktif gitu ya. Lalu bagaimana menggunakan yang saat ini kebijakan pemerintah untuk industri manufaktur gitu. Iya. Yang jelas pertama bagaimana caranya kita memandang dinamika ekonomi makro global maupun domestik ataupun lokal bahkan itu lebih sensitif lagi. Karena kita semakin kompleks dan semakin terhubung. Yang kedua yang lebih penting lagi sebenarnya bagaimana kita melakukan rekayasa dalam hal ongkos produksi misalnya ya. Perusahaan besar banyak yang melakukan strategi downsizing ketika menghadapi kondisi yang tidak pasti. Jadi produknya dikecilin gitu ya, kemudian harganya dibuat relatif lebih terjangkau. Tapi ketika dalam kondisi booming, yang laris adalah barang-barang yang grosiran besar. Jadi fleksibilitas dan inovasi dalam menyesuaikan kondisi menjadi lebih penting sekarang. Setuju. Baik, terima kasih Mas Bima atas waktunya. Excellent people, kita sudah mendengarkan banyak hal terkait dengan tadi pertama pembahasan kita adalah terkait dengan coronavirus, dan yang kedua kita sudah mengenal bagaimana Indef bekerja, lalu dari kapan Indef berdiri, dan bagaimana tips dari Mas Bima Yudhistira untuk excellent people semuanya. Mudah-mudahan diskusi kali ini bisa bermanfaat untuk excellent people. Terima kasih. Kami juga berterima kasih Mas Bima Yudhistira, sukses selalu. Kita jumpa kembali nanti di acara The Chairman selanjutnya. Saya Ferdinand Hasiholan, Chairmanship Indonesia. Salam improvement.